Saudara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan Propam dan Bareskrim Polri mengawal proses hukum kasus pembunuhan Vina dan Eki oleh Polda Jawa Barat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta tim asistensi dari Propam, Irwasum hingga Bareskrim Polri turun langsung melihat fakta dan kebenaran kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kapolri juga meminta agar penyidik Polda Jawa Barat harus memiliki dan melengkapi dengan bukti-bukti yang kuat untuk mengusut kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kapolri menegaskan perkara ini harus ditangani secara profesional dan transparan hingga tuntas. Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri karena memang peristiwanya terjadi 2016 hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik. Sehingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Saya kira kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik, berikan rasa keadilan. Sementara hari ini, saudara, kelompok yang mengaku sebagai tim pencari fakta independen melaporkan dugaan perintangan penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki ke Mabes Polri. Laporan terkait dugaan ada keluarga terpidana yang mempengaruhi keterangan saksi agar sesuai dengan keinginan mereka. Tak hanya dugaan perintangan penyidikan, tim pencari fakta independen juga melaporkan terkait kesaksian palsu dan penyebaran berita bohong. Dugaan tindak pidana terkait dengan obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kami memperoleh bukti bahwasannya adanya dugaan ingin menyuap saksi-saksi untuk merekayasa fakta yang sebenarnya, dan kami juga mendapatkan bukti adanya oknum pengacara yang ingin mengarahkan keterangan saksi. Jadi hari ini kita ke Mabes Polri untuk melaporkan tersebut, dan kita juga ingin melaporkan dengan dugaan keterangan palsu. Saya bilang sangat dimungkinkan, Mas, ya, sangat dimungkinkan. Bukan hanya ayahnya Peggy, tapi juga ada mungkin teman-teman sekalian kalau bisa membuka hasil sidang di pengadilan. Kalau kita lagi ngajukan pra peradilan, kemudian penyidik langsung cepat, jaksanya langsung menerima, itu strategi supaya cepat perkaranya cepat sidang, kemudian pra peradilannya itu gugur. Ya semoga terbebas anak saya gitu. 1 minggu jelang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, polisi membeberkan sejumlah bukti keterlibatan Peggy di kasus Vina hingga memeriksa ayah Peggy atas dugaan pemalsuan identitas. Kemarin, ayah Peggy, Rudi Iriawan, kembali diperiksa penyidik Dirkrimum Polda Jabar untuk kedua kalinya sebagai saksi kepemilikan KTP ganda. Kuasa hukum Peggy, Sugianti, menyebut pemeriksaan ayah Peggy dipaksakan karena kepemilikan KTP ganda tidak berkaitan dengan kasus Vina. Kepolisian seperti memaksakan diri dengan mengatakan bahwa ayahnya Peggy itu adalah terancam pemalsuan data karena menyatakan bahwa Peggy itu merubah menjadi nama Robi, padahal di dalam akte lahir, ijazah maupun KTP itu namanya tetap Peggy Setiawan. Bukan dengan perkara pembunuhan, itu tidak ada korelasinya. Jadi kelihatan banget polisi itu mengada-ngada, memaksakan diri. 2 hari sebelum pemeriksaan ayah Peggy, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho sempat bilang ada kemungkinan ayah Peggy diperiksa terkait dugaan pemalsuan identitas. Apakah nanti akan dikaitkan dengan kasus tersebut untuk pelaporan yang lainnya, itu sangat dimungkinkan. Saya bilang sangat dimungkinkan, Mas, ya, sangat dimungkinkan. Bukan hanya ayahnya Peggy, tapi juga ada mungkin teman-teman sekalian kalau bisa membuka hasil sidang di pengadilan. Tak hanya memeriksa ayah Peggy, polisi juga membeberkan hasil visum Vina dan Eki hingga bukti foto Peggy yang diambil saat penggeledahan 8 tahun silam. Polisi memastikan punya bukti kuat untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka. Kami sempat baca bagaimana hasil visum. Masya Allah. Kami merinding.
Ini visum baru atau visum lama? Visum yang lama, hasil visum lama yang sudah dipaparkan dalam sidang pengadilan juga. Almarhum Ananda Eki dan Ananda Vina itu adalah korban pembunuhan sadis. Ketika penggerbekan di sana, difoto dan ditunjukkan sama pelaku, dan di BAP, di dalam BAP itu menyebutkan bahwa ya ini Pak, ini Peggy Pak, ini pelakunya. Ini sebagai contoh bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Jelang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar 24 Juni besok, polisi menyerahkan berkas pemeriksaan Peggy ke Kejati Jabar 20 Juni kemarin. Polisi dan kuasa hukum mengklaim sama-sama memiliki bukti kuat dalam persidangan. Tim Liputan Kompas TV. Satu minggu jelang pelaksanaan sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan, polisi membeberkan sejumlah